Julian Nagelsmann pernah mengatakan petua, "We want to play like a real Germany team." Sebuah petua untuk membakar semangat juang, tekad kuat, dan mentalitas khas Jerman. Yang kita sebutkan semua adalah atribut Julian Nagelsmann. Pelatih berjuluk Baby Mourinho ini bisa mengembalikan skuad generasi baru Jerman lebih berani. Pasca gagal dalam 2 edisi berturut-turut di Piala Dunia, Nagelsmann akhirnya bisa mematahkannya. Skuad Der Panzer menjadi negara pertama Eropa yang dipastikan lolos ke 32 besar. Permata-permata berkilau seolah terlahir berkat memori pahit di masa lampau. Kesuksesan ini menjadi sinyal jika di Piala Dunia kali ini, Jerman bukan lagi menjadi tim pelengkap saja. Skuad Der Panzer tak lagi terlihat kehilangan arah dan perlahan menemukan identitas permainannya. Apakah ini menjadi pertanda bahwa sang spesialis turnamen bakal segera bangkit dari hibernasi panjangnya? Cetak Gol coba merangkum kehebatan generasi emas timnas Jerman bersama Julian Nagelsmann sebagai berikut. Tim Eropa pertama yang lolos ke 32 besar. Jika kita menebak tim yang akan juara Piala Dunia, para fans selalu terjebak dalam pusaran negara-negara besar. Prancis, Spanyol, Brasil, hingga Argentina sering diperhitungkan menjadi kandidat juara. Tetapi kita melupakan satu tim raksasa yang sudah lama tertidur pulas. Siapa lagi kalau bukan timnas Jerman asuhan Julian Nagelsmann? Mungkin sebagian dari kamu sudah tidak mengenal pemain-pemain timnas Jerman saat ini. Wajar, dari 26 nama yang dipanggil, kita bisa menghitung berapa banyak bintang yang diboyong Nagelsmann. Hanya 4 pemain yang tidak terdengar asing, seperti Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, dan Kai Havertz. Selebihnya hanyalah pemain yang sebagian bahkan baru debut. Gak mengherankan, di edisi Piala Dunia 2026 kali ini Jerman dipandang tidak punya peluang. Opta memprediksi Der Panzer hanya punya peluang juara 5,1% saja. Jangankan untuk juara, lolos perempat final pun Opta hanya memperkirakan Jerman punya peluang 33,8% saja. Kendati demikian, Julian Nagelsmann masih tetap percaya dengan 26 pemain yang dipanggil. Saya melihat tim kami sebagai penantang, bukan sebagai favorit, dan itu merupakan sebuah hal yang positif bagi kami. Seperti dalam aspek kehidupan lainnya, semua bermuara pada kepercayaan. Kita harus percaya kepada para pemain dan percaya bahwa mereka akan tampil dengan maksimal, kata Nagelsmann. Benar saja, hasilnya bisa kita saksikan sendiri di Piala Dunia 2026. Di pertandingan perdana melawan Curaçao, Der Panzer langsung tampil ngegas dan sukses menang dengan skor 7-1. Di laga ini beberapa pemain muda mencuri perhatian dengan performa yang memukau. Felix Mecha dan Alexander Pavlovic menjadi 2 sosok maut penggendong Jerman di laga kontra Curaçao. Tak hanya Mecha dan Pavlovic, Nico Schlotterbeck juga tampil begitu luar biasa. Baik yang akrab disapa Scotty ini tidak hanya kuat menjaga pertahanan, tetapi juga ikut mencetak gol sundulan. Meskipun meraih kemenangan telak, beberapa pihak masih saja meragukan kiprah timnas Jerman. Jurgen Klopp secara terbuka tak puas dengan taktik yang dipilih Nagelsmann. Saat bertugas sebagai analis di Magenta TV bersama Thomas Muller, Klopp menyampaikan kritikan tajam. Ex-pelatih Liverpool ini bilang kalau kiprah Nagelsmann di Piala Dunia kali ini masih belum terbukti. Bahkan Klopp secara berani mengatakan Nagelsmann sebagai pelatih yang rapuh.
Sebab pemilihan susunan pemain Jerman yang dipilih Nagelsmann tidak sepenuhnya jelas. Lothar Matthäus murka bukan main dengan komentar yang disampaikan Klopp. Menurut Matthäus, Klopp terlalu ikut campur yang bisa menghambat kemajuan timnas Jerman. Saya terkejut dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Jurgen Klopp dan Thomas Müller. Keduanya pasti tidak akan menyukainya jika ada pihak luar yang ikut campur. Itu bukan waktu yang tepat dan kata-kata yang mereka gunakan juga salah, kata Matthäus. Nagelsmann tidak menanggapi celotehan yang datang dari banyak pihak. Ex-pelatih Bayern Munchen ini ingin anak asuhnya tetap fokus menatap laga kedua melawan Pantai Gading. Nagelsmann pun menyiapkan banyak taktik dan mengatakan 3 poin adalah harga mati. Menurutnya, Pantai Gading adalah tim yang kuat dan sudah mempersiapkan berbagai skenario. Kami telah mempersiapkan berbagai skenario. Mereka sangat kuat secara fisik dan dapat menyebabkan masalah bagi kami. Kecepatan dan kualitas mereka dalam situasi 1 lawan 1 adalah kekuatan terbesar mereka, kata Nagelsmann. Apa yang dikatakan Nagelsmann berhasil dibuktikan lewat performa luar biasa. Di babak pertama, Jerman tertinggal 1 gol lewat Frank Kessie di menit 30 pertandingan. Mental para pemain Panzer sudah terasah dengan baik. Bukannya menyerah, Nagelsmann membuat keputusan krusial menarik pemain yang kurang perform dan memasukkan Deniz Undav. Hasilnya, pemain VfB Stuttgart ini menjadi super sub dan sukses mencetak brace. Sampai wasit meniup peluit panjang, gak ada tambahan gol antara kedua tim yang tercipta. Berkat kontribusi 2 golnya, Deniz Undav mencatatkan rekor yang apik. Pemain 29 tahun itu menyamai catatan Roger Milla bersama Kamerun dengan kontribusi 5 gol saat menjadi pemain pengganti. Yang lebih gongnya lagi, rekor ini juga disempurnakan setelah Jerman resmi lolos ke 32 besar. Skuad Panzer menjadi tim Eropa pertama yang memastikan diri lolos ke babak ini. Nagelsmann memuji mentalitas anak asuhnya yang sukses melakukan comeback dramatis. Saya sangat bangga dengan para pemain, setiap dari mereka melakukan tugasnya dengan sangat baik. Mentalitas para pemain layak diberikan apresiasi, puji Nagelsmann. Generasi baru Jerman yang sudah terbukti gacor. Lolosnya timnas Jerman ke babak 32 besar merupakan sesuatu yang langka. Sebab dalam 2 edisi Piala Dunia, Der Panzer selalu tersingkir cepat di babak penyisihan grup. Ibarat baru mulai game langsung AFK. Mungkin inilah analogi yang tepat. Kita akan mengulas singkat saja dari Piala Dunia 2018 di Rusia, meskipun berstatus sebagai juara bertahan. Der Panzer bahkan dikalahkan Korea Selatan asuhan Shin Tae-yong. Gara-gara ini langkah timnas Jerman harus terhenti di babak grup. Lanjut di edisi Piala Dunia 2022 Qatar, lagi-lagi negara Asia menjadi penjegal utama langkah Der Panzer. Saat itu timnas Jepang sukses mengalahkan Jerman dengan keunggulan tipis 1-2. Kekalahan di 2 edisi Piala Dunia menandakan ada yang salah dari timnas Jerman. Nagelsmann pernah mengatakan skuad Der Panzer sangat minim regenerasi. Ex-pelatih Bayern Munchen ini berujar, Jerman hanya mengandalkan pemain yang itu-itu saja. Yang lebih mirisnya lagi, Jerman kerap memaksa pemain yang sudah uzur untuk bertarung. Untungnya beberapa pemain seperti Toni Kroos sadar diri dan memutuskan untuk pensiun. Ex-pemain Real Madrid ini mundur dengan tujuan agar regenerasi timnas Jerman bisa berjalan baik. Di balik pemain muda yang dibawa Nagelsmann bukan menjadi petaka dan justru membawa berkah. Perombakan skuad memang bisa dikatakan penting untuk mengembalikan marwah Der Panzer. Nagelsmann ingin mengulang keberhasilan pelatih-pelatih terdahulu dalam mentransisi skuad. Masih ingatkah kalian dengan Piala Dunia 2010 yang saat itu dihuni banyak pemain muda? Thomas Müller, Mesut Ozil hingga Toni Kroos masih menginjak masa remaja. Tetapi berbekalkan skuad muda tersebut, Jerman mampu melangkah jauh dengan menempati peringkat 3 di Piala Dunia 2010. Yang lebih gilanya lagi, 4 tahun setelahnya yakni edisi Piala Dunia 2014, Jerman mampu memenangkan gelar. Tapi yang perlu diingat, skuad Panzer sudah lupa apa itu kalah. 11 laga sudah, Jerman tidak pernah merasakan kekalahan di beberapa pertandingan.
Terakhir kali Der Panze kalah adalah pada bulan September lalu di kualifikasi Piala Dunia. Artinya hampir 9 bulan lamanya Jerman tidak pernah merasakan kekalahan. Untuk saat ini mungkin terlalu cepat menyematkan Jerman sebagai penantang gelar. Tapi yang pasti kemenangan yang diraih tidak sekadar 3 poin semata, melainkan melahirkan dampak simbolis. Der Panze sudah punya tanda-tanda bisa untuk meraih kejayaan. Pasalnya dalam 24 tahun terakhir langkah Jerman di Piala Dunia selalu ditentukan lewat pertandingan di matchday pertama. Contohnya di tahun 2002 yang dimulai dengan kemenangan 8-0. Der Panze sukses menggunduli Arab Saudi yang saat itu diperkuat oleh Miroslav Klose. Nagelsmann mengatakan kemenangan ini telah membangkitkan kepercayaan diri anak asuhnya. Saya sangat puas dengan keberhasilan kami mencetak 7 gol dan penampilan kami untuk sebagian besar pertandingan. Awal yang berkemenangan selalu penting dan kami senang telah berhasil melakukannya. Kami bermain dengan intensitas yang tepat. Saya pikir kami bisa menjalani turnamen yang bagus. Sepatu sneakers pria berwarna hitam kini ada diskon hingga 63%. Cek linknya di bawah ini. Cara cerdas Julian Nagelsmann kembalikan identitas Jerman. Kita tidak boleh melupakan Nagelsmann sebagai sosok yang paling berjasa besar. Pelatih 38 tahun itu memang selalu punya gebrakan brilian perihal taktiknya di atas lapangan. Sejak menjadi pelatih di tahun 2023, Jerman sudah banyak mengalami perubahan besar. Di Mannschaft yang semula tim hilang arah, kembali dibangun lewat jerih payah Nagelsmann. Semangat juang, tekad kuat, dan mentalitas khas Jerman. Umumnya, tim Jerman selalu memiliki permainan yang intensif dan mengandalkan fisik. Kami mungkin kehilangan itu semua dalam beberapa tahun terakhir. Kita harus tetap berpikiran terbuka dan menerima pengaruh dari gaya permainan yang lebih modern, tutur sang pelatih. Kita harus tetap berpikiran terbuka dan menerima pengaruh dari gaya permainan yang lebih modern, tutur sang pelatih. Nagelsmann telah berhasil menggabungkan identitas Jerman yang bermain modern serta efektif. Hasilnya dari 10 laga terakhir, Der Panze sudah mencetak 37 gol. Gaya permainan ini sekilas mengingatkan pada pola permainan di tahun 2014 bersama Joachim Löw. Tapi bedanya, Nagelsmann lebih punya pendekatan taktikal yang lebih kompleks. Mulai dari pertukaran posisi pemain, pergantian pemain yang sulit ditebak, hingga penempatan posisi. Kita lihat di 2 pertandingan terakhir gelandang selalu menjadi motor serangan. Di laga kontra Curaçao, duet Florian Wirtz dan Jamal Musiala sukses mengecoh lawan. Sebenarnya 2 pemain ini punya posisi yang sama, yakni sebagai gelandang serang. Tapi taktik Nagelsmann yang tidak mudah ditebak malah menempatkan Wirtz sebagai winger. Tujuannya agar keduanya bisa bertukar posisi dan diberi kebebasan cutting inside. Cara ini coba kembali diulang oleh Nagelsmann pada laga kontra Pantai Gading. Jamal Musiala yang kurang menggigit ditarik keluar Nagelsmann digantikan Dennis Undav. Hasilnya Undav yang berposisikan penyerang langsung bisa menjadi super sub. Pergantian posisi sangatlah penting mengingat Jerman sudah tidak punya lagi sosok Thomas Müller. Nagelsmann juga punya pendekatan formasi yang cukup cair. Saat membangun serangan dia sering mengubah formasi dari 4-2-3-1 menjadi 3-1-6. Nagelsmann pun optimis timnas Jerman bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026. Sebab banyak pemain muda yang saat ini dibinanya menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Kami memiliki beberapa pemain baru bersama kami, serta yang lain telah terlibat untuk waktu yang lama. Bekerja sama dengan tim ini sangat menyenangkan dan setiap pemain telah mendapatkan tempatnya, baik di dalam maupun di luar lapangan, kata Nagelsmann. Ucapan Nagelsmann juga didukung oleh beberapa pejabat Jerman. Ralf Beist selaku Duta Besar Jerman untuk Indonesia yakin Der Panze bisa memenangkan gelar kelimanya. Pengen celana kargo tapi budget kamu pas-pasan? Buruan beli celana kargo dari brand Aufco. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehebatan generasi emas timnas Jerman bersama Julian Nagelsmann. Bagaimanakah pendapatmu?
Apakah kamu optimis jika Derpanza bisa menjadi pendatang kuat juara di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.